23121. Perkenalkan, nama saya Beria Jega, 2303123. Perkenalkan, nama saya Cini Jilatula dengan NIM 2303150. Perkenalkan, nama saya Teddy Nolian Jega dengan NIM 2303122. Motivasi kabar mengenai manusia dan lingkungan. Halo Pak, permisi. Apakah Bapak bisa memberikan waktu Bapak sebentar? Kami dari STOK Binaguna ingin mengobservasi lingkungan Mabar ini mengenai manusia dan lingkungan. Jadi nanti Pak, ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh teman kami, Meria dan Cindy. Apakah bisa? Oh, boleh. Di mana di sini? Iya Pak, di sini aja nggak apa-apa. Oke, silakan. Kepada teman kami Cindy dipersilakan. Baik Pak, yang pertama izin kami ingin mempertanyakan tentang bagaimana sih perbedaan perkembangan pembangunan dan penduduk di lingkungan hidup di Mabar ini untuk dari tahun sebelumnya hingga pada tahun sekarang. Oke. Untuk di Mabar ini sih karena memang daerahnya daerah kawasan industri, jadi pembangunannya sangat cukup pesat dikarenakan makin banyaknya penduduk yang tinggal di Mabar karena pekerjaan sangat berlimpah di Mabar khususnya, sehingga pembangunan berupa kontrakan baik itu kos sangat pesat khususnya di Mabar. Jadi untuk sampai tahun ini perkembangan pembangunan di Mabar ini mencapai 5% dari tahun sebelumnya. Itu sih dari sini. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya akan disampaikan oleh teman kami Meria. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, apakah aktivitas manusia di daerah Mabar ini mempengaruhi kondisi lingkungan dan bagaimana upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan masyarakat sekitar sini? Oke, jadi untuk pengaruh terhadap lingkungan mengenai bertambahnya penduduk di Mabar ini khususnya, tentunya salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan itu terjadinya sering banjir di sini. Kenapa? Karena kesadaran masyarakat masih kurang khususnya di Mabar, sering membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang sampah pada selokan, sehingga mengakibatkan tersumbatnya aliran di parit yang ada di Mabar ini, sehingga mengakibatkan banjir khususnya. Terus untuk penanganan yang dilakukan pemerintahan khususnya di lingkungan Mabar ini, yaitu sering diadakannya gotong royong untuk membersihkan parit, baik bersama itu kepala lingkungan dan ormas-ormas yang ada di Mabar khususnya akan bergandengan tangan untuk membersihkan selokan, menghindari banjir khususnya di bulan-bulan yang memang rawan banjir ya, khususnya di bulan-bulan September dan Oktober itu biasanya musim hujan, sehingga luapan air dari darat itu ke parit sangat besar kemungkinan untuk mengakibatkan banjir. Itu demikian. Baik, terima kasih banyak Pak. Untuk pertanyaan ketiga dilanjutkan oleh Titi. Oke Pak, baik, pertanyaan terakhir ya Pak. Ini apa saja jenis kerusakan alam yang terlibat di daerah Mabar ini dan bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan di daerah ini Mabar ini Pak? Ya, yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, berkembangnya industri modern di Mabar, khususnya di pabrik-pabrik, mengakibatkan terkikisnya ekosistem alam berupa pohon-pohon di sekitar Mabar. Jadi terjadinya pergeseran untuk pembangunan kawasan industri pabrik. Jadi banyak pohon-pohon yang memang dipangkas atau memang ditebang untuk pembangunan pabrik yang ada di Mabar. Nah, untuk tanggung jawab sebagai pemerintah di Mabar ini, setiap tahunnya akan diadakan penanaman pohon khususnya di daerah
desa yang memang cenderung tidak ada lagi pohon. Jadi pemerintah sangat mengambil tindakan berupa penanaman pohon dan melestarikan lingkungan yang masih ada dengan cara merawat tumbuhan yang masih ada di sekitar Mabar. Nah itu aja sih kalau menurut saya.